Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channelku. Di sini aku nggak bakal bikin makeup tutorial atau nge-review haul makeup, nggak. Di sini aku mau bikin tips buat kalian yang pengen lepas dari krim dokter. Yang aku maksud krim dokter di sini adalah krim dokter, bukan yang krim dokter abal-abal, tapi melainkan krim dokter dari klinik kecantikan yang resmi. Nah, tipsnya udah aku catat di sini, jadi aku mau nyotek dulu supaya nggak keliru tipsnya. Oke, yang pertama, produk dari dokter yang sangat berpengaruh ke kinclongan kulit kalian itu sebenarnya dari night creamnya. Di sini aku sudah 2 kali pakai klinik kecantikan. Yang pertama aku sudah pakai, kemudian aku lepas. Terus aku langsung breakout banget karena aku nggak ngerti caranya gimana aku bisa lepas tanpa breakout. Kemudian setelah itu setahun aku nggak pakai krim dari dokter. Terus aku balik lagi ke dokter itu karena aku ngerasa muka aku semakin kusam. Terus akhirnya aku balik lagi ke dokter itu dan aku memutuskan untuk menggunakan krim dokter itu selama 1 tahun. Setelah itu aku sekarang baru sebulan 2 minggu kemarin itu aku lepas dari krim dokter. Mungkin nanti di belakang video ini aku bakalan ngasih video dari hari ke hari yang udah aku record kalau misalkan gak kepanjangan video ini ya. Terus pertama itu yaitu kurangi pemakaian night cream secara bertahap. Pakainya yang awal mulanya itu setiap hari, kalian jangan pakai setiap hari. Dalam periode 2 minggu itu kalian pakai 3 hari sekali. Jadi misalkan Senin pakai, Selasa nggak pakai, Rabu pakai lagi, Kamis nggak pakai, Jumat pakai lagi, seterusnya dalam waktu 2 minggu. Setelah itu setelah 2 minggu itu tadi ya, aku kurangin lagi jadi seminggu sekali. Jadi dalam periode 4 minggu atau dalam periode 1 bulan itu aku menggunakannya 1 minggu sekali. Setelah 1,5 bulan itu berakhir, nah dalam waktu 1,5 bulan ini kalian juga harus cari-cari yang namanya skincare apa yang kira-kira cocok di kantong ataupun kira-kira cocok di muka kalian. Kalian bisa baca-baca review dari beauty blogger atau kalian bisa lihat dari video di YouTube gitu, cari skincare yang kira-kira cocok. Terus setelah 1,5 bulan tadi aku punya waktu 2 minggu. 2 minggu itu stop, udah nggak pakai night cream apapun, cuman pakai facial foam, kemudian pakai krim pagi dari klinik kecantikan itu, dan juga pakai sunscreen. Udah 2 minggu itu aja dulu. Sudah selesai 2 minggu, aku langsung ganti semuanya dengan menggunakan skincare yang lain, dengan skincare yang kira-kira cocok. Nah setelah itu, setelah 2 minggu berakhir tanpa krim apapun, itu aku pakai hanya facial wash dari klinik kecantikan. Kemudian untuk day creamnya aku pakai ini, Wardah Aloe Vera Hydrating Moisturizer, Hydrating Aloe Vera Gel for all skin type, recommended for dry skin. Ini mengandung aloe vera, jadi ini tuh bisa menenangkan kulit kalian yang awalnya sudah terpapar night cream itu tadi ya. Ini bisa menenangkan. Karena kulitku kering, aku cenderung cocok dengan ini. Jadi facial foam dari klinik kecantikan, kemudian ini untuk pagi hari. Begitu juga untuk malam hari, aku treatmentnya pokoknya sehari-hari aku cuma pakai ini dan skincare, maksudnya facial foam dari klinik kecantikan. Setelah itu berlalu kurang lebih 2 mingguan kayaknya. Terus aku langsung ganti semuanya dengan menggunakan skincare yang aku pilih. Oke, skincare yang aku pilih itu di sini aku nyobain Wardah Way Secret ini, kayak gini, Wardah Way Secret. Ini aku pilih kemasan yang travel size ya, karena emang pengen nyoba dulu. Jadi aku nggak mau yang namanya ngebuang-buang ini karena nggak cocok. Aku udah beli terlalu besar jannya, aku nggak mau, jadi aku ambil yang travel size. Ini juga karena nggak ada yang kecil, akhirnya aku beli yang memang satu ukuran ini. Setelah itu pertama, karena memang sudah semuanya udah aku lepas,
baik facial foam, day cream, night cream dari klinik kecantikan sudah aku lepas semua. Akhirnya aku langsung menggantikan malamnya, itu aku langsung menggantikan dengan facial foam ini. Aku coba dulu sepulang kerja. Jadi sepulang kerja itu aku pakai facial foam ini. Aku tunggu sampai malam hari jam 9, itu istilahnya nggak ngefek apapun, nggak berasa gatal, nggak berasa perih, dan nggak berasa panas. Akhirnya aku yakin bahwa aku cocok, karena memang tipe kulitku ini kalau misalkan nggak cocok, aku langsung ngerasa gatal di muka, itu kayak ada semut yang berjalan-jalan di wajah aku. Itu tandanya aku nggak cocok. Dan pasti nggak usah menunggu waktu seharian, cukup setengah hari aja, cukup 6 jam, aku tuh udah langsung yang namanya jerawatan tuh tumbuh. Karena ini tadi aku nggak ngerasa gatal, perih, dan sebagainya, akhirnya aku memutuskan bahwa ini cocok buat aku. Terus setelah itu aku memberanikan diri, di malamnya jam 10-an malam itu aku memberanikan diri untuk pakai Wardah White Secret Night Cream. Dan aku tunggu di pagi harinya, aku juga nggak tumbuh jerawat sama sekali, dan aku nggak ngerasa panas, nggak ngerasa gatal. Jadi ini tuh menurut aku cocok banget untuk kalian yang wajahnya itu kering dan kombinasi. Oh iya, sebelumnya mohon maaf, wajahku ini kering di area pipi, kemudian di daerah tulang rahang itu kering. Tapi untuk yang di daerah sini, daerah dagu, bawah bibir lebih pastinya, terus kemudian hidung, dan di antara alis ini aku tuh berminyak. Jadi sebenarnya lebih cenderung ke kombinasi ya untuk wajahku. Nah, kenapa aku pilih Wardah White Secret Facial Wash ini? Karena dia non-soap formula, jadi dia tanpa ada formula sabunnya. Jadi kalau kalian berhenti dari klinik kecantikan itu biasa tekstur dari facial washnya itu nggak terlalu mengandung busa yang banyak, dan finishingnya itu licin, nggak ketat kayak misalkan kalian pakai Pond's, Garnier, terus facial foam yang lain misalkan kayak gitu. Ini finishingnya dia licin, jadi aku cocok karena nggak ngerasa ketarik-tarik mukaku. Ini harganya 27.000 untuk 100 ml nya. Terus gelnya itu warnanya putih, cair kayak gini. Tuh, kalian bisa lihat nih, cair kayak gini. Terus untuk night creamnya itu kayak gini. Night creamnya netonya 17 ml, harganya 4.500, tergantung daerah kalian ya, bisa beda-beda harganya, tapi kisarannya mungkin kisaran segitu. Night creamnya ini bentuk warnanya gini, putih gini, kayak gini. Dan ini tuh moisturize banget, menurutku ringan banget, nggak kerasa berat, dan di tanganku tuh rasanya adem. Jadi di muka itu nggak terlalu yang lengket banget atau terasa berat, nggak. Ini ringan banget, dan aku suka banget. Karena memang sebelumnya aku itu pernah nyoba Wardah dan nggak cocok, jadi nggak pernah ngelirik Wardah. Cuman karena aku kemakan packagingnya, jadi aku ngerasa kok kayaknya bagus. Dan setelah aku coba ternyata bagus beneran. Besok paginya kulitku tuh ngerasa lebih kenyal gitu di daerah pipi sini, yang awal mulanya pori-porinya itu besar, itu kelihatan menutup. Karena memang kalau misalkan kulit yang kering tapi dia nggak cukup dapat moisturizer, itu kayaknya memang pori-porinya bisa semakin membesar ya. Terus setelah itu besok paginya aku pakai day cream. Jadi untuk treatment paginya, sebentar aku tunjukin dulu ya. Day creamnya itu teksturnya sama putih gini, cuman dia lebih lebih sedikit lebih berat, dan ini bikin efek glowing. Jadi kalau kalian pakai ini di wajah, hasilnya
satu tingkat lebih cerah ya kan, satu tingkat lebih cerah. Dia glowing, cuman dia nggak apa namanya, nggak yang putih gitu, enggak. Jadi menurutku masih masuklah di wajah aku ya. Kemudian ini hampir mirip-mirip dengan Pond's atau Garnier yang day cream, jadi dia memberikan efek lebih mencerahkan. Cuman permasalahannya kalau di Pond's dan Garnier itu untuk kulitku yang kering aku nggak cocok, karena dia hasilnya matte banget di wajah, sedangkan aku nggak bisa pakai krim yang seperti itu. Ini memuaskan banget, cuman aku nggak pakai di area hidung karena area hidungku tuh berminyak. Terus aku ngerasa setelah pakai ini hidungku itu jadi tumbuh yang namanya jerawat batu. Kayak misalkan apa ya, seperti komedo yang dia nggak bisa keluar. Jadi kayak beruntus kecil yang isinya itu sebenarnya komedo gitu. Dan itu kalau dibiarkan itu bakalan jadi jerawat batu. Dia nggak bakalan ngembang jadi jerawat yang merah bernanah gitu, enggak. Dia emang kecil gitu, cuman nggak hilang-hilang, susah ngilanginnya kalau nggak di facial. Ya, itu tadi perjuanganku untuk melawan untuk lepas dari krim dokter. Jadi sekarang aku mau tunjukin ke kalian treatment pagiku seperti apa, treatment siang seperti apa, dan treatment malam seperti apa. Oke, untuk treatment pagi, aku cuci muka dulu dengan facial wash dari Wardah. Kemudian aku pakai day cream dari Wardah. Setelah aku pakai day cream dari Wardah, itu hanya di bagian sebelah sini aja, tanpa hidung. Terus kalau untuk hidung, aku pakai hydrating aloe vera, cuma di daerah hidung ini aja. Terus aku pakai sunblock dari Parasol yang SPF 33, SPF-nya 33 kayak gini. Aku pakai ini. Baru setelah itu aku pakai bedak. Udah gitu aja. Terus kalau siang-siang aku pulang mampir ke rumah untuk sholat, makan, istirahat ya. Setelah seharian itu dari lapangan, survei, naik motor, terus mulai pagi jam 9 sampai jam 12 siang aku di jalanan terpapar sinar matahari. Aku mampir pulang itu, terus aku cuci muka. Sebelum cuci muka, aku tuh membersihkan wajah itu pakai mic cleanser dari Viva. Ini aku udah cocok banget dari dulu. Tapi kalau kalian lepas dari krim dokter yang awalnya kalian itu pakai night creamnya setiap hari, ini bakal berasa perih banget di wajah kalian. Nah, seperti yang aku ceritakan tadi, pertama itu aku pernah pakai krim dokter, itu setiap hari aku pakai. Setelah itu aku lepas, break out kan, setahun udah nggak aku pakai lagi krim dokter, cuman night creamnya nggak aku pakai setiap hari, 2 hari sekali, 3 hari sekali ya, tergantung mood lah. Kadang kalau malas ya udah nggak aku pakai gitu. Terus akhirnya aku pakai ini juga nggak terlalu perih, mungkin karena wajah aku yang udah nggak terlalu panas ya, maksudnya udah nggak terlalu tipis, jadi ini nggak ngerasa perih dan nggak ngerasa panas. Setelah siang tadi tuh aku pakai ini, terus aku cuci muka pakai facial washnya ini lagi. Terus setelah itu aku pakai aloe vera hydrating, karena memang sudah seharian di lapangan kena sinar matahari, kayaknya kulitku butuh tenang dan adem, aku pakai ini. Terus aku makan, sholat, setelah itu aku cuci muka lagi. Jadi too much cuci mukanya. Kadang gitu nggak cuci muka, aku langsung aja tumpuk pakai day cream. Terus aku pakai Parasol lagi. Setelah itu bedak, udah gitu aja, lipstick, alis, udah gitu aja. Terus berangkat ke lapangan lagi, mungkin jam-jam 1:04 sampai setengah 2 aku keliling lagi di lapangan. Terus jam 3 udah balik ke kantor, dari kantor pulang lagi, dari kantor jam 4 itu aku absen, terus aku pulang balik ke rumah naik motor lagi, terus sampai rumah kemungkinan jam-jam 5, karena memang jam 4 itu perjalanan mampir ke pasar dulu buat apa namanya, belanja buat masak gitu. Jam 5 sampai rumah. Setelah sampai rumah aku cuci muka pakai facial wash. Setelah itu aku pakai hydrating aloe vera ini lagi. Terus masak. Aku masak sampai azan maghrib itu baru selesai masak, cuci piring dan sebagainya. Setelah itu aku langsung cepet-cepet masak, sudah selesai, cuci piring sudah selesai, aku cepet-cepet langsung mandi. Setelah aku mandi,
cuci muka lagi, terus aku pakai hydrating ini lagi. Terus jam-jam setengah 10 udah mau tidur itu aku cuci muka lagi, terus aku pakai night cream. Dah, itu aja. Jadi seharian skincare yang aku pakai seperti itu. Mungkin kalian ada yang nggak cocok kalau terlalu banyak atau terlalu sering cuci muka, cuman aku memang sudah kebiasaan seperti itu. Jadi ada beberapa orang yang cuci muka sehari itu cuma 2 kali atau 3 kali. Kalau aku tuh sering banget, pagi, siang, sore, maghrib, malam, aku tuh cuci muka terus. Dan ini penyelamat supaya nggak terlalu kering. Dan Wardah facial foamnya juga mendukung banget untuk dipakai sering cuci muka, jadi tetap muka itu nggak jadi kering. Kalau waktu aku pakai pons, aku nggak berani banget cuci muka sering-sering karena muka aku bakal ketarik banget ya. Oke, itu dia tips dari aku untuk lepas dari krim kecantikan dari dokter, dari klinik kecantikan. Semoga membantu kalian, semoga menginspirasi kalian. Dan yang perlu kalian tahu bahwa skincare yang cocok buat aku belum tentu cocok buat kalian. Jadi kalian harus cari-cari review, atau mungkin kalian harus, oh ini nggak cocok, ini nggak cocok, coba lagi, coba lagi, coba lagi. Dan jangan pernah patah semangat. Semoga informasi dari aku ini bisa membantu kalian. Untuk kalian yang wajahnya itu kering dan kombinasi antara kering dan berminyak, semoga ini bisa membantu dan menginspirasi kalian. Thanks for watching. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan kalau misalkan video ini menurut kalian bisa bermanfaat untuk teman kalian atau saudara kalian atau kerabat kalian, share di sosial media kalian. Dan jangan lupa kalau misalkan kalian mau tanya sesuatu, tinggalkan komen di bawah. Bye bye. Ini wajah saat 2 minggu lepas dari krim dokter. Ini aku udah 2 hari, udah 2 hari itu aku pakai Wardah White Secret. Hai, sekarang tanggal 22 April 2017. Di sini aku tetap di area dapur ya, buat nunjukin ke kalian wajah aku yang sebenarnya tanpa lighting. Jadi ini aku cuman pakai sinar matahari pagi. Janjiku kemarin aku mau ngasih foto dan video yang pas di jam 2 siang supaya cahaya mataharinya sama, tapi aku nggak bisa konsisten karena pada saat jam-jam itu juga kadang aku lagi pergi atau lagi kerja, jadi sedapatnya aja. Ini posisinya sekarang jam 10 pagi. Sekarang jam 10 pagi, kondisi kulitku seperti ini. Sekarang tanggal 22, mungkin kayaknya kalau nggak salah udah 5 hari yang aku pakai night cream dari Wardah. Jadi di sini problemnya, kalau di wajah ini aku ngerasa lebih flawless daripada sebelumnya, daripada 2 minggu saat baru pertama kali lepas dari krim dokter. Ini aku ngerasa jauh lebih flawless. Oh maaf, ini ada handuk, aku mau mandi soalnya belum mandi. Ini, nah problemnya itu adalah di daerah hidung. Daerah hidung ini aku tumbuh kayak nih, apa namanya? Seperti komedo kecil-kecil, tapi dia nggak bisa keluar, nggak kelihatan putih atau nggak kelihatan hitam. Jadi dia kayak bikin seperti jerawat batu kayak gitu. Awalnya banyak banget setelah pertama kali aku pakai day creamnya, aku oleskan di daerah hidung, day cream dan sunscreennya aku oles daerah hidung itu langsung besoknya itu kayak dia tumbuh gitu, tumbuh benih-benih cinta. Nggak tumbuh ya, apa yang namanya jerawat batu kayak gitu. Akhirnya aku memutuskan untuk di daerah hidung aku cuman kasih Wardah aloe vera hydrating gel itu, tanpa aku kasih sunblock ataupun aku kasih day cream itu. Dan alhamdulillah, walaupun tetap aku olesin krim malam, ternyata dia nggak jerawatan batu. Emang karena kayaknya memang krim malamnya nggak ngaruh ya, yang bikin
kondisi seperti ini itu emang day cream. Aku mulai dari coba day cream Pond's dulu itu juga kayak gini, day cream Garnier juga kayak gini, day cream dari Oriflame juga kayak gini. Ya, itulah. Jadi permasalahan yang belum teratasi sampai saat ini adalah hidungku yang tumbuh jerawat batu kecil-kecil. Ya nggak terlalu mengganggu sih, cuman ya kurang flawless aja lah. Kalau misalkan yang lainnya udah flawless, cuman hidungnya nggak flawless, problem buat aku. Cuman nanti kalau misalkan aku sudah nemu formula apa yang cocok buat di hidung aku, nanti aku bakalan update lagi buat kalian. Bye.